ini kita boleh melakukan ibadah online. Lause di sini dan bersama kalian di rumah. Oke, sudah siap? Mari kita siapkan diri kita, duduk yang rapi. Karena ketika kita ibadah online seperti hari ini, Lause, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita semuanya. Ayo, Lause mau mengajak kita sebelum bernyanyi, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan untuk kami dan terutama untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan dan percayakan untuk kami. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau mengikuti ibadah online. Tolong kami supaya kami boleh mengikuti ibadah online ini dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tolong kami Tuhan, ketika kami bernyanyi memuji Tuhan, kami sungguh-sungguh memberi yang terbaik buat Tuhan melalui suara kami dan hati kami. Dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan juga tolong kami supaya kami sungguh-sungguh mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan dan boleh kami melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini senang sekali Lause bisa bertemu kembali dengan Lause Lisa dan tentunya dengan anak-anak di rumah. Kita satu di dalam Tuhan. Amin. Amin. Kita mau bertemu di dalam kasih, yaitu di dalam kasih Tuhan. Biarpun hari ini di rumah masing-masing, kita tetap bisa memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Bertemu dalam Kasih-Nya. Ayo, jangan ragu-ragu ya untuk tepuk tangan dan juga gerakkan badan kalian. Semua siap-siap ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Ayo sekali lagi. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Kita selalu bersyukur kalau hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama. Betul. Walaupun Lause kita masih beribadah online, Iya. tapi nggak apa-apa, kita tidak kehilangan sukacita kita. Hari ini kita mau menyanyi Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ayo, mana muka yang cerah, ceria, senyumnya ya. Ayo, Lause Lisa senyumnya. Sudah kelihatan belum senyumnya? Sudah dong. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lihat di wajah, mana wajahnya? Ku lihat di wajahmu
kasih Tuhan hadir dalam hidup kita, Lause, ada sukacita. Sukacita yang tidak bisa diberikan oleh siapapun kecuali oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita nyanyikan, oh sukacitaku. Ayo adik-adik, gerakan tangannya dengan muka ceria, kita memuji Tuhan. Siap? Ya, ada sukacita di hati kita ya untuk Tuhan. Oh sukacitaku, Pam 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 pam. sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, Pam 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 pam. ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Amin. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Yeay. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Adik-adik sudah siap? Ayo kita duduk yang rapi. Kalau ada Alkitab, kita siapkan Alkitab kita. Dan kita mau ketika firman Tuhan disampaikan, kita sungguh-sungguh boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan. Dan kita taruh dalam hati kita. Dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan lagi. Firman Tuhan ku dengar, tanam dalam hati kita. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Hai adik-adik semuanya, Shalom. Senang sekali hari ini Lause bertemu dengan adik-adik. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, ayo Lause mengajak kita mempersiapkan hati. Kita minta Allah Roh Kudus menolong kita supaya kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh memahami firman Tuhan dan melakukan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayo, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah siap saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh duduk dengan tenang,
Dan ketika firman Tuhan disampaikan, Tuhan kiranya Engkau turut bekerja dalam hati kami dan pikiran kami, supaya firman Tuhan yang kami dengar, kami boleh melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, tolonglah saudara BK di dalam penyampaian firman Tuhan. Berkatilah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalau adik-adik dikasih uang 100.000, mau nggak? Ayo, siapa yang mau angkat tangan? Nah, adik-adik, kira-kira kalau Papa bertanya sama kalian, Nak, kamu bisa melakukan tugas apa untuk Papa supaya Papa berikan uang 100.000 ini sebagai bayarannya? Ayo coba pikirkan, apa yang bisa kamu lakukan supaya Papa memberikan 100.000 ini sebagai bayarannya? Ya, ada yang menjawab, saya mau bantu Papa cuci mobil sampai bersih dan sampai mengkilap. Nah, ada lagi yang mau dapat 100.000 dari Papa? Oh, ada yang bilang, saya mau bantu Papa bersihin gudang di rumah karena gudangnya sudah banyak barang. Oke. Ada lagi? Ya, ada yang bilang, saya akan bantu Papa dan Mama untuk membereskan tempat tidur ketika bangun pagi setiap harinya. Wah, adik-adik bersedia melakukan hal-hal itu untuk mendapatkan bayaran 100.000 dari Papa. Nah adik-adik, rupanya ada banyak hal dalam hidup kita yang harus dibayar bukan dengan uang. Iya, contohnya, untuk menjadi pemain sepak bola yang hebat seperti Lionel Messi dan juga David Beckham, mereka harus membayar dengan latihan yang sungguh-sungguh dan mendisiplinkan diri mereka sehingga mereka menjadi mahir. Dan untuk menjadi seorang pemain bulu tangkis yang hebat dan mahir, yang mahir dengan smashnya seperti Susi Susanti dan seperti Rudi Hartono, ya, mereka juga membayar harga dengan berlatih semaksimal mungkin sedari mereka muda. Dan mereka tidak kenal lelah loh, sampai mereka sangat mahir dalam permainan bulu tangkis. Wah, adik-adik, kalau adik-adik nantinya punya cita-cita mau menjadi seorang dokter spesialis jantung, nah maka adik-adik mulailah sekarang berdoa minta Tuhan memimpin masa depan kalian. Belajar sungguh-sungguh. Dan setelah tamat SMA, tamat dari sekolah, masuk kuliah kedokteran. Betul ya? Nah kalau mau menjadi dokter seperti itu, kemudian belajar sungguh-sungguh lagi. Tekunin bidang yang kamu mau jalanin, spesialis jantung. Dan jangan lupa terus berdoa. Ya, kita mau menjadi dokter yang dipakai Tuhan dan untuk menolong banyak orang. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar dari seseorang yang berani membayar harga bagi keselamatan banyak orang. Siapa dia? Dia adalah Esther. Siapa? Esther, ya. Kisah Esther itu dicatat dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab Esther, dalam Perjanjian Lama. Dan hari ini Lause ambil bagian firman Tuhan dari kitab Esther, pasal yang keempat dan pasal yang kelima. Namun adik-adik boleh membacanya secara keseluruhan kitab Esther ini. Adik yang terkasih, Lause mau memulai pemberitaan firman Tuhan melalui kitab Esther. Nah, pada waktu itu, bangsa Israel sedang dalam pembuangan. Sebagian dari bangsa Israel tinggal di kerajaan Persia. Nama rajanya adalah Raja Ahasiweros. Siapa namanya? Raja Ahasiweros. Ya, raja ini tinggal di benteng Susan atau disebut Puri Susan. Waktu itu yang menjadi ratunya adalah Ratu Wasti.
Suatu hari, Raja Ahasiweros mengadakan perjamuan bagi semua pembesar-pembesar dan pegawainya, tentara dan kaum bangsawan, semuanya diundang untuk hadir. Tetapi Ratu Wasti, dia menolak permintaan raja untuk hadir. Sang ratu tidak menghormati raja. Maka atas usul dari para ahli undang-undang dan hukum, maka raja setuju untuk apa? Untuk membuat sebuah titah bahwa Ratu Wasti dilarang untuk menghadap raja, dan raja akan mengaruniakan kedudukan sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Nah, adik-adik yang terkasih, dalam masa pencarian pengganti sang ratu dari sekian banyak gadis-gadis yang cantik yang dikumpulkan, kemudian gadis-gadis ini mulai menjalani perawatan kecantikan menurut peraturan kerajaan. Kemudian mereka akan menghadap raja. Nah, Esther termasuk salah satu dari gadis-gadis yang dikumpulkan itu. Esther mendapat kasih di mata sang raja. Raja kemudian memilihnya dan mengenakan mahkota kerajaan untuk mengangkat Esther menjadi ratu menggantikan Wasti. Nah, adik-adik yang terkasih, Esther, dia adalah seorang keturunan Israel. Nama lain dari Esther adalah Hadasa. Dia adalah seorang anak yatim piatu, keponakan dari bapak Mordekai dari suku Benyamin, salah seorang yang ikut dalam pembuangan. Dan sejak kecil, Esther sudah diasuh oleh pamannya, yaitu bapak Mordekai. Hari itu, bapak Mordekai sedang sedih. Ia memakai kain kabung. Kain kabung itu adalah pakaian yang menjadi tanda kalau seseorang sedang bersedih. Bapak Mordekai menyobek pakaiannya dan berjalan-jalan di kota sambil menangis karena sedihnya. Nah, sebenarnya bukan hanya Bapak Mordekai saja yang bersedih, tetapi juga orang-orang Israel. Mereka juga sedang bersedih. Kenapa ya mereka bersedih? Ada yang tahu? Karena saat itu mereka hendak dibunuh oleh seorang yang bernama Haman. Siapa sih Haman ini? Haman adalah salah seorang pejabat tinggi di kerajaan Persia. Dan raja memerintahkan semua orang untuk berlutut dan bersujud kepada Haman. Kalau Haman ketika dia jalan di kota, semua orang harus berlutut dan sujud kepada Haman. Nah, tetapi Mordekai, Bapak Mordekai, dia tidak mau berlutut dan bersujud di hadapan Haman. Maka hal itulah yang membuat panas hati Haman. Dan karena dia tahu bahwa Mordekai adalah keturunan Yahudi atau orang Israel, maka Haman berniat jahat. Untuk apa? Untuk memusnahkan semua orang Israel di kerajaan Ahasiweros. Nah, adik-adik, Haman pun kemudian dia menghadap raja. Dan dia mendapat persetujuan juga, yaitu titah raja. Titah raja yang akan dia sebarkan di segenap penjuru kerajaan, yaitu perintah untuk membunuh dan memusnahkan semua orang Israel. Waktu itu, Bapak Mordekai berjalan mendekati istana raja. Ia menghadap Esther. Ia berharap Esther bisa menyelamatkan mereka dari pembunuhan. Bapak Mordekai hanya berdiri di gerbang istana. Karena orang yang sedang memakai kain kabung itu tidak boleh masuk ke pelataran atau halaman istana, tidak boleh. Esther rupanya mengetahui bahwa pamannya, yaitu Bapak Mordekai,
di gerbang istana. Maka Ester cepat-cepat mengirimkan pakaian supaya Bapak Mordekai, pamannya, bisa masuk ke istana. Tapi Bapak Mordekai tidak mau menerimanya. Karena Ester adalah seorang ratu waktu itu, maka kita tahu seorang ratu tidak bisa sembarangan bertemu dengan orang lain, walaupun itu keluarganya sendiri. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan Ester? Ester kemudian mengirim utusannya yang bernama Hatta. Hatta dikirimkanlah Ester kepada Mordekai dan menanyakan apa maksud Bapak Mordekai saat itu. Adik-adik yang terkasih, melalui Hatta, Bapak Mordekai menyampaikan kabar bahwa ia dan seluruh rakyat yang berasal dari Israel sedang terancam jiwanya. Mereka sedang ketakutan, sedang terancam jiwanya. Itu berarti nyawa Ester pun juga terancam. Walaupun ia seorang ratu, tapi ingat, dia seorang keturunan Yahudi, orang Israel. Bapak Mordekai menginginkan supaya Ester menghadap raja untuk membatalkan perintah pembunuhan tersebut. Adik-adik, pada zaman itu tidak sembarangan orang bisa datang menghadap raja loh. Jika raja tidak berkenan ditemuin, jika raja tidak mau ditemui, maka orang yang mau menghadap raja itu bisa jadi mendapat hukuman mati, meskipun orang tersebut adalah ratu. Nah adik-adik, kira-kira Ester takut dan gentar nggak ya ketika mau menghadap Raja Ahasiweros? Ya, Ester gentar ketika mau menghadap raja. Karena apa? Karena sudah 30 hari raja tidak memintanya untuk menghadap. Tetapi Bapak Mordekai tetap mendesak Ester untuk menghadap raja dan membela bangsanya, bangsa Israel. Bapak Mordekai juga menunjukkan bahwa terpilihnya Ester menjadi ratu itu adalah sebuah kesempatan untuk menjadi penyelamat bagi bangsanya. Akhirnya Ester pun mantap untuk siap menanggung akibat jika raja tidak berkenan ditemui. Adik-adik yang terkasih, Ester kemudian minta dukungan orang-orang Israel dan semua dayang-dayangnya. Untuk apa? Untuk berdoa dan berpuasa selama 3 hari penuh sebelum Ester menghadap raja. Dan orang-orang Israel melakukan apa yang menjadi permintaan Ester, yaitu berdoa dan berpuasa selama 3 hari lamanya. Artinya, Ester, Bapak Mordekai, dan semua orang Israel memohon belas kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan melalui Ester. Dan pada hari yang ketiga adik-adik, Ester memantapkan hatinya menghadap raja. Dan dia mengenakan pakaian ratu yang cantik. Dan kemudian dia berdiri di pelataran dalam istana. Ketika raja melihat Ratu Ester dari tahtanya, Raja Ahasiweros segera datang menghampiri Ratu Ester. Ketika raja mendekat Ratu Ester, hati dan jantungnya Ratu Ester berdegup sangat kencang. Apa yang akan raja lakukan? Apakah raja akan marah atau raja akan menghukumnya? Adik-adik, hati Ester menjadi lega. Ketika apa? Ketika dilihatnya raja mengulurkan tongkatnya. Dan itu berarti raja tidak marah. Dan raja mau bertemu dengan Ester. Wah adik-adik, Ester tentunya sangat gembira. Karena apa? Karena ada kesempatan menyelamatkan bangsanya. Dan itu kesempatan yang terbuka lebar bagi dia. Adik-adik,
oleh pertolongan Tuhanlah, maka akhirnya orang Israel selamat dari pemusnahan tersebut, karena Raja Ahasiweros akhirnya mengetahui kebusukan hati Haman melalui Ester. Dan raja juga cari tahu siapa Bapak Mordekai ini. Rupanya Bapak Mordekai ternyata adalah orang yang pernah berjasa bagi raja, yaitu memberitahukan kepada raja apa yang dia dengar dari percakapan 2 orang pegawai istana atau 2 orang sida-sida di gerbang istana, bahwa mereka merencanakan untuk membunuh raja. Dan hal itu ternyata tercatat dalam buku sejarah kerajaan. Dan akhirnya Bapak Mordekai diberikan kehormatan. Nah, adik-adik, tanpa diketahui Raja Ahasiweros, rupanya Haman sudah mempersiapkan sebuah tiang sulah. Tiang sulah ini apa? Yaitu sebuah tiang gantung yang tinggi untuk nantinya Haman mau menggantungkan Bapak Mordekai di atas tiang sulah itu. Adik-adik, semua niat jahat dari Haman akhirnya terbongkar. Dan tiang sulah yang disiapkan Haman untuk Mordekai akhirnya disulahkan kepada dirinya sendiri. Dan seluruh hartanya Haman oleh sang raja diberikan semuanya kepada Ratu Ester. Dan raja menarik kembali titah pemusnahan orang Israel dan memberikan hak kepada orang Israel untuk mempertahankan nyawa mereka. Adik-adik, demikianlah Tuhan memakai Ester untuk menyelamatkan bangsanya. Walaupun Ester dia harus membayar harga dengan nyawanya sendiri. Adik-adik yang terkasih, dari kisah Ester ini kita dapat melihat bagaimana Tuhan sungguh-sungguh menyertai umatnya orang percaya. Tuhan mendengarkan doa dan seruan umatnya. Tuhan mengasihi umatnya dan Tuhan adalah penyelamat bagi umatnya orang-orang percaya. Adik-adik yang terkasih, apakah hari ini kita mau belajar untuk peduli dengan kesulitan orang lain dan siap bayar harga? Contoh yang bisa Lause berikan. Adik-adik dapat mengurangi waktu bermain. Mengurangi waktu bermain untuk apa? Untuk membantu papa mama membersihkan rumah. Nah, ketika adik-adik mengurangi waktu bermain demi membantu papa mama, itu sudah termasuk bayar harga. Atau adik-adik bisa menggunakan waktu yang lebih panjang dari biasanya untuk mendoakan keluarga kita, teman kita yang belum mengenal Tuhan Yesus, supaya mereka juga memperoleh keselamatan. Ketika kita meluangkan waktu yang lebih panjang untuk berdoa bagi mereka, itu juga termasuk bayar harga. Atau seperti hari ini adik-adik, di laptop, di TV, atau di HP yang kalian pakai untuk mengikuti ibadah online ini juga termasuk bayar harga. Di mana ada begitu banyak godaan untuk menggantikan ke channel yang lebih asyik, bukan? Nah, tapi adik-adik sudah memilih dan memutuskan untuk tetap mengikuti ibadah online sampai selesai. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita dalam 5M. Apa itu 5M? Mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Tadi Lause katakan, nanti adik-adik bisa membaca dari kitab Ester. Kemudian merenungkan firman Tuhan. Ya, melakukan firman Tuhan. Dan M yang kelima adalah memberitakan firman Tuhan.
kamu sudah dengarkan firman Tuhan hari ini, maka jangan sampai hanya pada dirimu saja. Mari lakukan dan beritakan kepada orang lain. Adik-adik, yang terakhir, yuk Lawson mengajak kita untuk menghafal ayat firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Sekali lagi, Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Nah, adik-adik, jangan takut untuk bayar harga demi memuliakan nama Tuhan. Tuhan janjikan ada ketentraman yang besar dan ada perlindungan yang akan Tuhan berikan untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tolong kami supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan tolong kami bukan hanya mengerti, namun kami mau melakukannya dan mau belajar memberitakannya kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, ingin doakan. Di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita sudah merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita harus selalu ingat bahwa firman Tuhan kita dengar, kita taruh di hati, dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan hari ini adik-adik yang dikasih Tuhan, bagi yang mau memberikan persembahan, adik-adik boleh simpan terlebih dahulu di rumah. Nanti kalau kita sudah beribadah di gereja, boleh bawa persembahannya kepada Tuhan. Kita berdoa supaya persembahan kita boleh kita pakai sebagai ucapan syukur kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Adik-adik yang terkasih, demikianlah ibadah online kita pada hari ini. Jangan lupa kita tetap setia ikut Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa, lakukan kebenaran firman Tuhan, dan tentu kita menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Amin. Ayo, sebelum kita menutup ibadah hari ini, Lawson mau mengajak kita sama-sama bernyanyi sebuah lagu lagi, yaitu Oh Sukacitaku yang tadi sudah kita nyanyikan. Ayo, mari kita nyanyikan bersama-sama. Semangat ya! Biarlah sukacita dari Tuhan selalu memenuhi hati kita. Amin. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan